Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marlin dan hari ini aku akan bawakan berita terupdate di Taiwan. Berita hari ini datang dari ibu kota Taipei dan katanya nih teman-teman, pemerintah Taipei akan bersiap-siap untuk mempersiapkan Taipei sebagai kota wisata yang ramah bagi travelers yang beragama Muslim. Wakil Wali Kota Taipei menyatakan bahwa pemerintahan Taipei akan terus mempromosikan kota Taipei sebagai tempat wisata yang Muslim-friendly nih teman-teman. Sehingga nantinya ketika pariwisata skala internasional sudah dibuka lagi, mereka akan siap untuk menyambut para teman-teman wisatawan yang memeluk agama Muslim. Beliau juga mengatakan bahwa ketika nanti border pariwisata sudah dibuka, Taipei harus mempunyai fasilitas yang sudah lengkap untuk para wisatawan Muslim nih teman-teman. Dan walaupun faktanya jumlah penduduk Muslim atau pemeluk agama Muslim belum banyak nih di Taipei, tapi mereka berkomitmen untuk terus membangun fondasinya. Nah, di waktu-waktu sekarang ini nih teman-teman, ketika border pariwisata belum buka, pemerintah Taipei berkomitmen untuk terus membangun kota Taipei menjadi kota yang Muslim friendly. Nah teman-teman, fakta menarik lainnya adalah tahun 2021 kemarin nih, Taipei menempati posisi nomor 2 untuk negara yang ditunjukkan kepada Muslim travelers yang tidak termasuk pada OIC atau Organization of Islamic Cooperation. Dan 3 tahun kebelakang kemarin, Taipei sudah bekerja sama dengan Chinese Muslim Association untuk akreditasi tempat-tempat wisata dan hotel-hotel yang Muslim friendly. Totalnya sudah ada 49 hotel dan 16 tempat wisata di Taipei yang sudah terverifikasi sebagai tempat yang Muslim friendly. Nah teman-teman, wakil dari Chinese Muslim Association juga mengatakan bahwa beliau menyaksikan signifikansi yang jelas dari pemerintah Taipei dalam membangun kota Taipei menjadi kota yang ramah bagi pemeluk agama Muslim. Testimoni juga datang dari salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan S3 di Taipei nih teman-teman. Beliau sudah 7 tahun tinggal di Taiwan dan dia juga mengatakan bahwa Taipei merupakan rumah keduanya dikarenakan lengkapnya fasilitas yang tersedia bagi penduduk agama Muslim. Nah teman-teman, sekian berita hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, perkenalin lagi nama aku Marlin dan untuk edisi Fun Fact hari ini aku akan share beberapa destinasi wisata di Taichung yang belum banyak wisatawan yang tahu nih teman-teman. Jadi ini cuma untuk orang-orang lokal yang tahu dan mahasiswa Indonesia yang sudah belajar di Taichung. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita simak Fun Fact-nya. Tempat pertama ada Taichung Civic Square. Nah, Taichung Civic Square ini lokasinya sangat strategis loh teman-teman. Berada di tengah kota dan persis di belakang Sogo Department Store, Taichung Civic Square diakui oleh para penduduk lokal dan mahasiswa internasional bahwa Taichung Civic Square ini merupakan tempat favorit mereka di kota Taichung. Kira-kira kenapa ya? Nah, alasannya nih teman-teman, ternyata karena Taichung Civic Square ini merupakan lapangan hijau dan taman kota yang terletak di antara gedung-gedung tinggi. Nah, banyak aktivitas yang teman-teman bisa lakuin nih di sini. Salah satunya adalah piknik. Terus kalian juga bisa melihat hewan-hewan yang lucu karena di situ banyak orang lokal yang bawa jalan-jalan hewan peliharaannya. Dan terakhir yang nggak kalah seru nih, kalian bisa mendengarkan live music yang pastinya asik banget. Oh ya, satu lagi yang gak kalah seru nih teman-teman. Di Taichung Civic Square, kalian juga bisa berbelanja berbagai jenis makanan yang enak, aksesoris, pakaian, dan serba-serbi lainnya. Jadi kurang apa lagi tuh teman-teman? Kalian bisa piknik, mendengarkan live music, sambil berbelanja di Taichung Civic Square. Nah, tempat kedua yang mau aku rekomendasikan adalah museum yang kece banget nih teman-teman di Taichung, apalagi kalau bukan National Taiwan Museum of Fine Arts. Museum ini terletak di bagian distrik barat Taichung dan memamerkan koleksi-koleksi seni yang dibuat oleh para seniman lokal Taiwan. Museum ini buka di hari Selasa sampai hari Minggu dengan jam buka jam 9 sampai jam 5 sore di hari kerja dan jam 9 pagi sampai jam 6 sore di akhir pekan. Museum ini merupakan tempat yang asik buat kita refreshing sambil menikmati karya seni yang dibuat oleh para seniman lokal. Dan gak lupa juga teman-teman, tidak dipungut biaya sepeser pun untuk tiket masuknya loh. Nah teman-teman, kayaknya dari tadi belum lengkap ya kalau aku belum rekomendasiin tempat makan. Di tempat rekomendasi ketiga ini, aku mau rekomendasikan tempat makan yang pastinya asik banget di Taichung.
karena kalian bisa barbekyuan atau panggang-panggangan nih secara outdoor sambil menikmati pemandangan yang cantik dari kota Taichung. Nama dari tempat ini adalah Milk Cow Barbecue yang terletak di Salu, Taichung. Nah teman-teman, di sini kalian bisa makan sepuasnya sampai kenyang dan banyak banget loh jenis makanannya yang tersedia. Ada daging sapi, daging kambing, seafood, ayam, dan masih banyak lainnya loh teman-teman. Selain itu kalian juga bisa pilih nih cara masaknya, bisa dipanggang atau kalian mau rebus. Selain itu juga terdapat banyak side dish dan dessert dan masih banyak lainnya yang nggak bisa aku sebutin nih di sini. Yang bikin spesial dari restoran ini adalah karena lokasinya yang outdoor, jadi teman-teman bisa sambil makan, sambil menikmati pemandangan kota malam di Taichung yang pastinya cantik banget. Harganya dibanderol dari 450 NTD untuk all you can eat atau makan sepuasnya selama 3 jam. Nah gimana teman-teman? Cukup terjangkau ya harganya? Nah teman-teman, gimana nih rekomendasi tempat wisatanya? Seru kan? Untuk lokasinya, kalian bisa cek di Google Maps, dan untuk linknya nanti kita taruh di description box di bawah ya. Sekian edisi Fun Fact hari ini, Marlin pamit undur diri. Dadah semuanya! Halo teman-teman PMI di Taiwan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Boleh perkenalan diri dulu kali? Oh, jadi bagi teman-teman yang belum kenal, sama pagi, sama siang, sama sore, sama malam. Nah, nama saya Fendi Andreas sebagai perwakilan Bank BNI Taiwan. Jadi teman-teman yang punya masalah rekening nih boleh cek saya nih. Asik. Oke, nah sebelum kita mulai nih, aku panggilnya enakan kayak gimana nih? Bapak, Mas, Bro, Ko, apa gimana? Bro aja bro, Oh, santai oke, aja santai kita. aja ya. Oke. Iya. Nah, oke, kita langsung masuk aja nih. Kita langsung nggak usah perlu basa-basi, langsung ngomong aja. Menurut Bro, gimana sih perilaku teman-teman PMI yang ada di Taiwan? Oh, ini nih. Maksudnya kayak secara general garis besar Garis ya. besar aja, Garis besar betul. bukan cuma di Taiwan, tapi kebanyakan itu teman-teman yang maksudnya kita garis besar ya perilaku perilaku PMI. Teman-teman pertama itu sebelum masih di Indonesia mau jadi calon PMI di luar negeri, sesampai di negara tersebut jadi PMI, teman-teman udah dapetin uang nih, uangnya jadi habis. Uang jadi habis. Kenapa jadi habis? Karena ada beberapa hal ya pastinya. Contohnya yang paling ini tuh karena jadi konsumtif, terus kontaknya habis, balik ke Indonesia, terus sampai Indonesia belum ada tabungan, balik lagi jadi PMI di negara lain gitu bro. Jadi ada satu siklus ya gitu ya? Siklus yang jadi pola yang kita gambar ini yang kayak tadi kita lagi bahas nih. Nah itu ada satu siklus pola perilaku dari PMI. Oke, nah mungkin ntar gambarnya ada di sini nih. Nah, Siap, oke. di sini Iya, ya. ntar ada di sini. Nah, terus kita langsung bahas aja. Kenapa sih kok bisa terbentuk pola kayak gini? Nah, jadi teman-teman itu biasanya sebelum berangkat ke negara untuk tempat bekerja itu pastinya di awal tuh pasti butuhnya namanya modal. Uang pergi ya. Uang berarti. pergi, ongkos dan segala macem lah itu pasti ada. Dan biasa teman-teman itu ada berapa yang maksudnya dari uang saku sendiri, yang atau enggak dari pinjaman atau dari berapa pihak untuk bisa berangkat ke negara tersebut. Nah, biasa sampai di negara tersebut itu tahun pertama teman-teman itu biasa membalikan modal dulu. Membalikan modal agar yang dibayar dulu itu yang senilai puluhan juta itu atau enggak banyak lah, maksudnya nominal cukup besar itu bisa ditebus dulu di tahun pertama. Nah, tetapi di tahun kedua ketiga itu udah lumayan menjadi uangnya bisa ditabung dan lain-lain gitu. Oke. Nah, berarti tahun pertama itu untuk mengembalikan uang modal tadi, tapi setelah itu baru tuh untuk ada fungsi yang lain nih uang-uangnya, bener nggak kok? Iya siap bro, memang kayak gitu bro. Nah jadi ke depan, maksudnya kedua ketiga itu ada pilihan ya teman-teman, uangnya itu mau dikemenain, maksudnya ada yang untuk ditabung, ada yang beli aset, tapi ada juga untuk jadi konsumtif yang makanya tadi kita polanya ada ke uang habis jadi konsumtif itu. Nah jadi konsumtif nih teman-teman yang bekerja di luar negeri gitu. Oke, berarti uangnya habis itu
karena perilaku konsumtif nih kok. Iya, perilaku konsumtif itu adalah banyak yang saya temuin ya teman-teman tuh ya belanja, ada yang belanja online shop dan segala macam lah, karena kan apalagi sekarang zamannya udah Bener, modern ya bro ya, udah cepet banget, bener. Zamannya udah maju ya, jadi tinggal pesen pilih udah sampai rumah. Nah tapi kan itu nggak kerasa ya, maksudnya itu jadinya kayak sebuah jadinya kecanduan gitu. Bener nah banget. untuk keluar dari kecanduan ini tuh sangat susah teman-teman. Jadi sebelum masuk ke ranah itu Mendingan di stop dulu nih. Mendingan di stop dulu iya, daripada ntar terjerumus gitu ya. Terjerumus mau naik lagi susah loh bro. Bener banget. Bener banget. Aku juga kadang-kadang lihat e-commerce, Shopee gitu kan, lihat yang bagus langsung pencet-pencet aja. Iya. Bener kan? Lihat pencet-pencet aja tiba-tiba udah mahal banget gitu kan. Iya, waktu udah dateng tagihan, kok mahal banget. Ya terakhirnya jadinya mikirnya, ya udah nggak apa-apa bulan depan saya cari lagi. Tapi bulan depannya itu belanja lagi. Gitu karena itu jadi satu inilah kecanduan. Benar. Oke. Nah, jadi untuk mengatasi perilaku konsumtif ini kayak gimana sih kok harusnya? Sebenarnya kayak banyak ya, nanti kita bakal bahas di part selanjutnya itu gimana sih untuk uang yang didapetin itu mau dikemanain gitu. Jadi biar kayak udah ada prinsip dari ini dulu, pasti harus untuk namanya ya udah kerja ya, pasti pengen beli barang tuh boleh aja, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Karena itu bakal jadi satu penyakit yang tidak susah untuk diubah gitu. Oke. Nah, teman-teman, dapat banyak banget kan pelajaran dari sini. Berarti nggak apa-apa sebenarnya buat kita nge-reward diri kita karena kita kerja keras gitu loh. Tapi jangan kelebihan. Oke? Ditunggu next part untuk money management. Dadah. Siap.